Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 12. Kembali lagi di pelajaran biologi. Pada video ini kita akan masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu tentang mutasi. Nah, silakan videonya disimak baik-baik ya. Jadi, mutasi itu adalah perubahan pada bahan genetik ya. Ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam bab ini. Ini mutasi gen. Beberapa kompetensi dasarnya diantaranya kalian harus bisa menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Kemudian untuk keterampilannya, kalian harus bisa menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Nah, di sini kita akan membahas teorinya tentang mutasi. Nah, tadi kita Ibu sudah singgung sedikit ya, bahwa mutasi itu adalah perubahan pada bahan genetik. Bahan genetik itu bisa jadi perubahannya ada pada gen atau pada kromosom. Perubahan pada bahan genetik atau substansi genetik. Nah, mutasi itu ada materinya ya, materi pada bab mutasi. Setelah pengertian ada macam-macamnya. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang setelah macam-macamnya ada mutasi kecil atau mutasi gen, ada mutasi besar atau mutasi kromosom. Kemudian kenapa sih ada mutasi? Berarti kita bahas tentang penyebabnya atau disebut juga mutagen ya, penyebab mutasi dan peranannya. Ternyata mutasi itu memang banyak merugikannya, tapi ada juga keuntungannya. Nah, ini pokok bahasan di bab ini. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu tentang macam-macam mutasi. Macam-macam mutasi kalau kita jabarkan dengan peta konsep ya, macam-macam mutasi itu ada dua. Ada mutasi gen atau mutasi titik atau mutasi kecil, dan ada mutasi besar atau mutasi kromosom. Nah, mutasi gen kan kita tahu kalau gen itu terdiri dari basa nitrogen ya. Basa nitrogen yang masing-masing itu bisa membentuk asam amino seperti ini. Nah, bisa jadi pada basa nitrogen ini terjadi perubahan sehingga asam amino yang dihasilkan juga berubah. Tapi bisa jadi juga basa nitrogennya berubah tapi asam aminonya tetap, karena di sini satu asam amino itu bisa lebih dari satu kodon dari basa nitrogen tersebut. Nah, mutasi gen atau mutasi kecil atau perubahan pada basa nitrogen itu dibagi-bagi lagi. Ada substitusi dan ada frame shift atau pergeseran rangka. Nah, substitusi itu penggantian basa nitrogen.
Mengganti itu bisa jadi diganti dengan basa yang sejenis, artinya purin dengan purin lagi, bisa jadi berbeda purin dengan pirimidin atau pirimidin dengan purin. Nah, kalau sejenis itu disebutnya transisi. Transisi ya, penggantian dengan basa nitrogen sejenis. Sedangkan kalau berbeda jenis, purin dengan pirimidin atau sebaliknya, namanya adalah transversi. Transversi itu basa nitrogennya tidak sejenis. Nah, berarti kan kalau purin itu ada adenin dengan guanin dan pirimidin itu ada timin dengan sitosin. Berarti kalau adenin dengan guanin itu transisi atau transversi? Tuh ya, ini namanya transisi. Itu. Terus kalau pirimidin ada timin dengan sitosin. Kalau antara timin ke sitosin ini juga sama, transisi. Tapi kalau adenin ke timin atau timin ke adenin, sebaliknya, atau guanin ke sitosin, sitosin ke guanin, atau guanin ke timin, atau sebaliknya. Nah, ini berarti namanya transversi. Ini transversi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya ada friendship atau pergeseran rangka. Pergeseran rangka ini juga ada beberapa macam. Yang pertama ada insersi atau adisi. Kemudian yang kedua ada delesi. Insersi kalau basa nitrogennya bertambah. Delesi kalau basa nitrogennya berkurang, artinya ada yang terhapus. Itu perbedaan antara mutasi gen, macam-macam mutasi gen. Nah, pada mutasi ini bisa berakibat beberapa macam ya, sehingga dimasukkan ke dalam beberapa jenis mutasi akibat substitusi. Jadi akibat substitusi ini bisa jadi tadi basa nitrogennya berubah, bisa juga salah basa nitrogennya, bisa juga jadi codon stop sehingga tidak berjalan sintesis proteinnya, atau bisa juga tidak merubah basa nitrogen. Nah, jadi akibat substitusi bisa beberapa kemungkinan. Yang pertama itu disebut mutasi missense atau salah arti. Missense. Kalau salah arti, pasti dari pengertian ini kalian udah tahu ya, kalau si asam amino yang dikode itu berbeda. Nah, misalkan ada kodon yang berisi DNA-nya itu GTG, guanin, timin, guanin. Kemudian ketika terjadi, bukan kodon, berarti ini si DNA-nya ya. Ketika jadi kodon berarti kan G dengan S, kemudian T dengan A, G dengan S. Nah, ini kalau sudah jadi protein namanya adalah basa nitrogen histidin. Kalian bisa lihat di tabel basa nitrogen yang tadi ya. Kemudian terjadilah mutasi. Nah, terjadilah mutasi menjadi GTT si DNA-nya. Berarti kan nanti kalau udah jadi kodon jadinya S, T jadi A, T jadi A kan. Nah, ini kan berbeda, asalnya S jadi A. Nah, ini berarti terjadi pergantian basa nitrogen. Nah, ini histidin, yang ini malah jadi glutamin. Basa nitrogennya kan berbeda, makanya disebut mutasi missense atau salah arti. Yang kedua ada mutasi nonsense. Nonsense itu berarti kan tidak berarti ya. Nonsense, kenapa dia jadinya nggak berarti? Karena mereka menghasilkan codon stop gitu. Kalian masih ingat codon stop?
Codon stop itu ada 3 ya, ada UAG, codon stop. Ada UAG, kemudian ada UGA, dan ada UAA. Nah, misalnya nih, dalam suatu DNA ada massa nitrogennya itu ASG atau ACG. Dia berubah jadi AST. Nah, kodonnya kalau ASG kan berarti A jadi apa? A jadi U ya, S jadi G jadi S. UGS itu basa nitrogen UGS, asam amino sistein. Berubahlah jadi AST si DNA-nya. Berarti kan nanti pas kodon dari AST juga berubah. A jadi U, S jadi G, T jadi A. Nah, UGA itu salah satu kodon stop. Asalnya mau jadi sistein, ini malah jadi stop. Berarti si rantai asam aminonya berhenti dong di situ. Nah, makanya jadi nonsense. Yang ketiga ada mutasi diam atau silent mutation. Nah, diam ya berarti nggak ada yang berubah dong. Berarti dia akan mengkode asam amino yang sama. Itu namanya mutasi diam atau silent mutation. Contohnya misalnya ada si DNA-nya itu ASA. Dia mengalami mutasi menjadi ASG. Coba ada yang bisa nebak ini apa yang mengalami mutasi? Betul ya. Yang A menjadi G. A itu termasuknya purin dan G juga purin. Berarti dia mengalami apa? Transisi. Nah, dia mengalami transisi sehingga kodonnya berubah. Asalnya kodonnya UGU, kemudian dia bisa menghasilkan sistein ya, sama sistein menjadi ASG. ASG ketika jadi kodon menjadinya UGS. Nah, ternyata UGS juga sama sistein. Nah, berarti sebelum terjadi mutasi dihasilkan asam amino sistein. Setelah terjadi mutasi juga dihasilkan asam amino sistein. Berarti nggak ada perubahan. Makanya disebut mutasi diam atau silent mutation. Gitu. Baik, itu adalah macam-macam mutasi gen. Sekarang kita lanjutkan ke mutasi kromosom. Yang mau screenshot silahkan 1, 2, 3. Nah, yang kedua, jenis mutasi yang kedua itu mutasi kromosom. Kalau tadi mutasi gen yang berubah adalah basa nitrogennya. Kalau mutasi kromosom, tentu yang berubah adalah kromosomnya. Nah, yang berubah dari kromosom ini bisa jadi jumlahnya yang berubah, bisa jadi strukturnya yang berubah. Struktur kromosom. Yang pertama kita bahas dulu yang jumlahnya dulu ya, jumlahnya yang berubah. Nah, itu disebutnya ploidi. Berarti ploidi itu perubahan pada jumlah kromosom. Nah, jumlah kromosom itu kan berpasangan ya. Kalau yang sudah mengalami fertilisasi berarti berpasangan, diploid. Si ploidi ini perubahan pada jumlah kromosom bisa jadi keseluruhannya, bisa jadi hanya beberapa. Nah, kalau keseluruhannya itu namanya euploidi. Euploidi. Keseluruhan perubahan pada keseluruhan set kromosom. Maksudnya kalau asalnya si kromosomnya itu 2N, dia bisa jadi 3N, triploid, bisa jadi tetraploid, atau jadi poliploid, jadi banyak sekali. Nah, si euploidi ini bisa terjadi, kenapa? Karena ada 2 alasan, 2 peristiwa ya. Bisa jadi terjadi autopoliploidi namanya. Autopoliploidi. Berarti dia terjadinya auto ya. Kenapa? Karena gangguan sendiri saat terjadi meiosis.
gangguan saat meiosis. Misalkan saat meiosis itu misalnya ini kromosomnya, dia harusnya pindah, malah kesini semua misalkan, yang ini nggak dapat, jadinya kan yang ini diploid, yang itu nggak dapat kromosom. Akhirnya setelah fertilisasi yang ini jadi triploid, yaitu nggak dapat gitu. Itu autopolyploidy. Bisa juga terjadi karena peristiwa aloploidy. Kalau aloploidy itu adalah hibrid atau perkawinan antara spesies yang berbeda. Kan kita tahu ya, kalau satu spesies pasti jumlah kromosomnya sama. Nah, kalau berbeda bisa jadi kelebihan kromosomnya gitu. Kok bisa yang berbeda spesies dia kawin gitu? Bisa saja, tapi si anaknya itu dia tidak akan bisa menghasilkan keturunan. Jadi anaknya steril. Gitu. Itu perkawinan atau hibrid aja ya. Hibrid beda spesies. Misalkan apa? Kalian pernah melihat atau mendengar ada kuda yang dikawinkan sama keledai. Keledai ya, bukan kedelai. Nah, itu kan anaknya begal ya namanya kalau nggak salah. Itu kan beda sih jumlah kromosom antara kuda dengan keledai. Nah, nanti dia akan menimbulkan aloploidy. Terus ada juga, kalau ini kan perubahan pada keseluruhan set kromosom. Bisa juga enggak seluruhnya berubahnya itu, tapi hanya sebagian. Nah, kalau sebagian itu namanya aneuploidy. Nah, sebagian. Bisa jadi hanya kurang satu atau lebih satu. Ini disebut juga aneusomik ya. Aneusomik. Perubahan pada sebagian jumlah kromosom atau salah satu jumlah kromosom saja. Penyebabnya apa? Bisa jadi penyebabnya, ini contohnya ya, contohnya teh misalkan 2N-1, ini namanya monosomik. Terus bisa jadi 2N-2, ini nulisomik. Misalkan nih pada manusia tetap ada 23 pasang, tapi 23 pasangnya yang satu nggak berpasangan, akhirnya nggak jadi 46, tapi 45 jumlah kromosomnya, itu namanya monosomik gitu. Terus ada juga trisomik. Trisomik tuh 2N+1. Ada polisomik dan lain sebagainya. Ini juga bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama bisa jadi itu karena anafase lag. Anafase lag. Apa itu anafase lag? Anafase lag itu saat anafase 1 di meiosis, dia itu nggak melekat si kromosomnya, si kromatidnya pada serat gelondong si benang spindle. Kan harusnya kayak gini ya. Nah, kayak gini, ini benang spindlenya misalkan ini gitu ya. Ini benang spindle, ini kromosomnya yang warna merah kromosom. Nah, kan harusnya begini ya. Dia melekat pada benang spindle sehingga dibagi dua dong. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Nah, ini mah si kromosomnya atau kromatidnya mungkin dia nggak melekat, jadinya kehilangan pegangan gitu. Kalau kehilangan pegangan kan jadi hancur ya, jadi nggak bisa berpisah gitu. Nah, jadi misalnya kan yang ini, nah yang ini teh jadi kamana wae gitu. Di kesini misalkan akhirnya kan dia jadi berkurang gitu. Itu anafase lag. Bisa juga terjadi non-disjunction. Kita udah bahas non-disjunction di video sebelumnya ya. Junction itu berarti gagal berpisah. Gagal berpisah berarti nggak misah. Iyalah, nggak misah. Apa yang nggak misah? Si kromosomnya. Harusnya kan berpisah seperti ini. Nah, ini malah yang satu dapat
2 kromosomnya, yang satu arah yang satunya lagi nggak dapat gitu. Jadi kan ada yang kelebihan, ada yang kekurangan kromosomnya. Nah itu adalah mutasi kromosom yang ploidia atau perubahan pada jumlah kromosom. Silakan kalau mau di screenshot 1, 2, 3. Oke, Ibu hapus lagi. Tadi yang pertama adalah ploidi atau perubahan pada jumlah kromosom. Nah, yang kedua bisa jadi yang berubahnya itu bukan jumlah kromosomnya, tapi si struktur kromosomnya. Itu yang namanya aberasi. Aberasi atau perubahan struktur kromosom. Struktur kromosom. Nah, perubahan struktur kromosom itu ada beberapa macam juga. Yang pertama ada namanya inversi. Inversi itu apa? Inversi itu si perubahan susunan gen pada kromosom karena kromosomnya terpilih. Maksudnya gini, kan si kromosom itu misal seperti ini ya, dia itu punya segmen-segmen. Misalkan Ibu tulis ini segmen A, B, C, terus D, E, F. Nah, dia terpilih jadi kayak gini. Kalau Ibu tulis lagi ini bisa kayak gini ya nulisnya, A, B, C, D, E, F. Dia terpilih teh berarti kan namanya muringkel sebenarnya bahasa Sunda nama gitu kan. Nah gitu kan bisa jadi di sini teh. Ini kan A, B-nya jadi di sini, terus ini C, ini D, ini E, ini F. Terus dia patah di sini. Kan jadi berbeda si urutannya. Ini sentromernya, terus ada yang ke sini, ada yang ke sini. Jadinya kan urutannya berbeda. Ini A misalkan, ini D, terus ini jadi E, ini jadi C, ini jadi B, ini jadi F. Nah, itu strukturnya berbeda ya. Nah, strukturnya berbeda, ini namanya inversi. Nah, inversi itu ada dua, ada inversi perisentrik sama inversi parasentrik. Inversi perisentrik sama yang kedua inversi ini teh, inversi parasentrik. Inversi perisentrik itu sentromernya nggak ikut terpilih, berarti si terpilihnya teh di sini. Nah gitu. Kalau yang parasentrik si sentromernya ikut terpilih jadi di sini. Nah gitu. Ya jadi ini ya iya sentromer terpilih, ini sentromer tidak terpilih gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada delesi. Delesi itu delete, dihapus ya, berarti dia kehilangan segmen kromosom. Segmen kromosomnya ada yang berkurang lah ya. Misal asalnya A, B, C, D, E, F, si E-nya terhapus, E-nya hilang gitu. Terus ada duplikasi. Duplikat berarti mengganda. Misalkan ada segmen kromosomnya A, B, C, D, E, F, terus dia mengganda jadinya A, B, C, D, E, F gitu. Kan ini ada yang mengganda, itu namanya duplikasi. Terus ada lagi namanya translokasi. Translokasi itu berarti dia pindah tuker si segmen kromosomnya dengan kromosom yang lain yang bukan homolog. Misalkan nih ada kromosom yang segmennya seperti, kan kalau dia homolog berarti sama ya, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F gitu. Misalkan
Nah, ada 2 kromosom seperti ini A, B, C, D, E, F, terus G, H, I, J, K, L misalkan nih. Dia pindah si segmennya itu. Misal yang A jadi ke sini, yang H jadi ke situ gitu. Jadi beda, pindah. Ini namanya translokasi. Misal ini jadi A, H, I, D, E, F. Sini jadi G, B, C, J, K, L gitu. Itu namanya translokasi. Sedikit lagi ya. Terus ada isokromosom dan katenasi. Silakan yang mau di screenshot 1, 2, 3. Hapus lagi. Selanjutnya ada isokromosom. Isokromosom itu kesalahan arah saat pembelahan pada sentromer. Jadi salah arah. Maksudnya gini. Saat pembelahan pada sentromer. Sentromer. Misalkan harusnya dia membelahnya itu gini ya. A, B, C, D, E, F. Dia kan duplikasi ya. Gini. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F. Kan harusnya misahnya itu ke sini. Ini malah ke sini. Akhirnya kan si kromosomnya jadi gini. Jadi A, B, C, C, B, A. Terus yang satunya lagi D, E, F. Ini sama dengan ini ya. F, E, D, D, E, F. Nah, kayak gitu jadi beda. Terus yang terakhir dari aberasi itu namanya katenasi. Katenasi itu apa? Kromosomnya menempel dengan kromosom yang lain. Menempel. Menyebabkan bentuknya jadi seperti ini. Nah, dia nempel sama kromosom yang lain. Nempel gini nih. Nah, gitu. Jadi ini ya kromosom A, B, C, D, E, F gitu. Ini sama kromosom G, H, I, J, K, L. Ini maksudnya segmen-segmen kromosomnya ya, kalau yang belum paham. Ya, itu dia macam-macam kromosom, macam-macam mutasi maksudnya. Macam-macam mutasi, ada yang mutasi gen dan mutasi kromosom. Mudah-mudahan bisa dipahami ya videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti saat di Zoom. Baik, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.